Artinya Bali, saya pikir kalau tanda kutip bahwa ada salah kelola tentang Bali. Sebagai orang Bali, di mana semangat kita menyambut berayu, mesemeton, itu kira-kira seperti itu ya, tolonglah dibantu. Itu tadi seperti Gianyar. Gianyar ini kalau kita nyari orang yang berpenghasilan atau punya harta lebih dari 1 miliar, mungkin ada 1.000 orang. Tapi kenapa ada kemiskinan ekstrim? Nah, kenapa? Cuma 48 kakak ini. Kalau menurut catatan BPS 48, tapi menurut saya realitanya itu lebih. Jika saya yakin beliau punya itikat baik sebetulnya untuk Bali. Dari statement awal menjabat itu harapan buat saya. Oh, Pak PJ ini kayaknya punya harapan deh. Beliau lebih care, peduli, humble, kemudian komunikasi politiknya bagus. Itu kan teduh buat masyarakat. Nah, dari situ saya punya ekspektasi dong. Jadi tidak cukup kepala daerah itu hanya menjalankan tugas-tugas stabilitas sosial politik aja sekarang, tetapi ada hal mendasar yang harus diselesaikan, ya masalah kemiskinan. Caranya adalah melalui proses pendidikan. Nah. Selamat datang, bergabung kembali dengan saya Nyoman Merte di podcast channel Paiketan Keramo Bali. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tak kekurangan suatu apapun. Kali ini kita akan membahas seputar kebijakan publik yang bermanfaat bagi rakyat, khususnya di Bali. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan itu agar menyentuh kehidupan masyarakat dan bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka akan merasakan kehadiran pejabat publik itu benar-benar memberikan angin segar dan kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat Bali khususnya. Dan untuk membahas kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Bali, kita sudah kedatangan 2 narasumber. Yang pertama adalah Gubernur Bali periode 2008, 2013 dan 2013-2018, yaitu Bapak Ngade Mangku Pastike. Yang kedua adalah Bapak Dr. Igede Suwardana, mantan wartawan yang sekarang lagi menjadi calon DPD RI daerah pemilihan Provinsi Bali. Om Swastiastu Bapak-bapak semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar? Becik. Ya. Sehat. Sangat bersyukur sekali beliau-beliau ini bisa hadir di channel Paiketan Keramo Bali. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi sahabat-sahabat yang merasa bahwa konten ini bermanfaat. Saya persilakan untuk like, kemudian memberikan kontribusi dalam bentuk komentar maupun share seluas-luasnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk menyaksikan konten ini. Saya akan mulai diskusi ini dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan ringan ya, yang terkait dengan kebijakan publik ya. Pak Ngade Mangku selama 10 tahun memimpin Bali tentu sangat berpengalaman untuk mengurusin rakyat Bali ya. Kita ketahui beliau menciptakan program yang sangat bermanfaat, antara lainlah Jaminan Kesehatan Bali Mandara JKBM ya, kemudian mendirikan sekolah Bali Mandara dan banyak lagi. Ada di bidang pertanian, ada Simandri, ada Gerbang Sadu ya, Gerbang Sadu. Kemudian membuat program bedah rumah di seluruh Bali, dan tentu banyak sekali yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Bali. Nah, sekarang kita ingin kilas balik terhadap apa yang sudah dialami dan dilakukan oleh Pak Ngade Mangku Pastike ini. Yang pertama adalah mungkin saya ingin menggali kembali untuk diketahui oleh rakyat Bali kebijakan publik yang telah Bapak lakukan selama menjabat sebagai anggota DPD RI. Mungkin singkat-singkat Pak. Ya, baik Om Swastiastu seluruh
masyarakat Bali yang menyaksikan podcast ini. Ini pertama kali saya hadir di podcast ini. Karena ada momen yang mungkin perlu saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Bali. Sebenarnya apa yang saya sudah lakukan selama menjadi gubernur Bali itu tidak lain adalah dalam rangka melaksanakan swadharma saya, ya, kewajiban saya sebagai pejabat publik. Karena saya sudah dipercaya untuk menjadi gubernur, dan itu adalah pemilihan gubernur pertama yang dipilih secara langsung. Di situ one man one vote, jadi masyarakat Bali secara langsung memberikan kepercayaannya kepada saya. Dan tentu saja saya mencoba menyerap apa yang menjadi masalah mereka setelah diberi kepercayaan itu. Yaitu memang kita menghadapi masalah-masalah antara lain kemiskinan. Kemiskinan, dan setelah saya pelajari, kemiskinan itu muncul karena masalah pendidikan antara lain. Jadi kalau orang sudah miskin, biasanya pendidikannya juga kurang, jadi bodoh dia. Sudah miskin, bodoh, biasanya juga tidak mengerti masalah kesehatan, sehingga sakit. Jadi sudah miskin, bodoh, sakit. Siklus itulah, dan makin lama karena sakit makin miskin. Makin bodoh, makin sakit, makin miskin lagi. Terus berputar begitu. Jadi itu siklus itu, saya pikir ini harus diputus. Rantai kemiskinan itu harus diputus. Mulainya dari miskin. Nah, tapi tidak bisa satu-satu, karena terlalu lama. Jadi harus 3 hal inilah yang harus kita tangani pertama pada waktu itu, karena setiap waktu kan berubah, ya. Jadi kebijakan publik itu bisa berubah terus sesuai dengan kepentingan publik. Namanya juga kebijakan publik yang diberi tanggung jawab kepada pejabat publik. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita putus dari kemiskinan misalnya. Kenapa orang miskin? Karena pengeluarannya jauh melebihi dari pendapatannya. Itu saja sebenarnya sederhana. Jadi harus ditambah pendapatannya, pengeluarannya dikurangin. Ya, rumus sederhana itu. Saya kira semua orang juga tahu. Nah, jadi pendapatan ditambah, karena itu kita harus kasih dia pekerjaan. Pada umumnya petani, berarti makanya dibuat Simantri, sistem pertanian terintegrasi. Diberi, mereka mau beternak, ya kita kasih ternak, kita ajari bagaimana mengolah ternak, memelihara ternak, kemudian mengelola tanahnya, dan seterusnya. Ya, saya potong Pak. Saya potong sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Kebijakan publik yang sudah Bapak lakukan selama menjadi anggota DPD sekarang Pak. Nggih, ke sana. Anggota DPD ini jangan juga salah paham ya. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Jadi itu mewakili daerah di pusat. Jangan, dia bukan eksekutif di daerah, apalagi bukan penegak hukum, bukan apa. Dia mewakili kepentingan daerah di pusat. Itu sebenarnya fungsi, tugas pokok dan wewenangnya. Ya, yang sudah Bapak lakukan selama hampir 5 tahun ini apa Pak? Kira-kira? Ya, saya kira kita kan terikat dalam lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Itu kita ada aturan-aturannya, ya. Yang jelas kita memperjuangkan bagaimana daerah kita itu, bukan hanya daerah Bali dan seluruh daerah di Indonesia, pemerintah pusat, baik pemerintah eksekutif maupun legislatif, DPR misalnya, tidak membuat peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang bisa merugikan daerah, yang berkaitan mengurangi otonomi daerah, yang mengurangi dana transfer pusat ke daerah.
tidak membuat peraturan-peraturan yang akhirnya akan merugikan daerah. Nah itu, jadi itu antara lain fungsinya. Jadi oleh karena itu kalau saya ditanya, apa yang Bapak lakukan selama Bapak apa? Yaitu misalnya kalau kita lagi reses dan sebagainya, kita menyerap aspirasi masyarakat. Sebenarnya masyarakat sudah puas belum sih dengan kebijakan pusat ini? Misalnya ada masyarakat yang keberatan dengan adanya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya masyarakat Bali mau nggak sih terima itu? Karena ada daerah yang nggak mau terima. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu misalnya dianggap dapat mengurangi otonomi daerah. Sehingga semangat otonominya menjadi berkurang gitu. Nah, ini DPD harus menyuarakan itu antara lain. Begitu juga misalnya dana transfer ke daerah. Sudah adil apa tidak sih? Dari 3.000 sekian triliun APBN itu misalnya, berapa sih sebenarnya yang ditransfer ke daerah? Sekitar 800 triliun. Dari 3.000 triliun lebih. Selebihnya dipakai di pusat. Sudah adil belum nggak sih? Daerah-daerah merasa banyak tidak adil karena dia yang menghasilkan duit itu, misalnya punya tambang, punya apa segala macam, tapi pembagiannya kecil. Nah, kita Bali masalahnya kita tidak punya tambang, jadi kita tidak dapat misalnya dana bagi hasil dari sumber daya alam. Terus kita harus berjuang bagaimana? Antara lain adalah keluarlah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memungkinkan kita untuk memungut kontribusi dari wisatawan misalnya itu. Karena kita tidak dapat, jangan pikir misalnya provinsi anggarannya itu bukan dari PHR itu. Jadi walaupun di Bali banyak hotel dan restoran berbintang hebat-hebat, itu yang dapat uangnya itu adalah kabupaten. Tidak ada ke provinsi. Misalnya begitu. Padahal provinsi mempunyai kewajiban-kewajiban misalnya untuk juga mengayomi seluruh daerah provinsi itu. Ya, terkait dengan itu kira-kira gimana tuh Bapak mendorong kebijakan supaya... Ya kita rame-rame tentu saja, bukan karya saya ya. Pak Gubernur juga sangat gigih. Anggota DPR RI juga yang dapil Bali juga berjuang, kita yang dari DPD Bali juga ikut berjuang, sehingga dengan demikian berhasillah undang-undang itu keluar. Tinggal sekarang implementasinya, itu implementasinya bagaimana itu tergantung kepada daerah. Itu kira-kira seperti ini. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita perjuangkan sebenarnya. Jadi jangan pikir DPD itu terus bawa bansos gitu. Ada hibah? Tidak ada. Baik Pak. Jadi sekarang... ini siap-siap aja nih. DPD. Jangan berpikir masyarakat nanti bisa dapat sembako gitu. Baik Pak. Sekarang ke junior Bapak nih. Gede Suwardana. Ya. Anda kan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali. Ya tentu ini harus banyak belajar dari Pak Mangku Pastike. Dan menurut Anda mungkin ya setelah diamati selama ini sesuai dengan hasil pengamatan Pak Gede ini, apa kebijakan publik yang kurang berpihak lah. Saya bilang tidak berpihak, bukan tidak berpihak tapi kurang. Di masyarakat Bali terutama. Silakan. Baik, terima kasih Bli. Memang sangat bersyukur ya sebagai anak muda dapat mentor langsung dari Bapak Mangku Pastike. Pengalamannya saya amati betul dari saya jadi wartawan tahun 2002. Pak Mangku Pastike jadi ketua tim investigasi bom Bali, kemudian jadi gubernur, Kapolda, jadi DPD, Kapolda, baru gubernur. Baru sekarang di DPD. Langsung belajar mengamati langsung dan sebagainya. Kemudian mengamati juga kondisi Bali saat ini. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan Beli melihat bahwa ada
ada disparitas yang tinggi sekali antara public policy, kebijakan yang berpihak kepada publik, kepada masyarakat di era Bapak Mangku Pastike dan juga di era saat ini, era kemarin ya, pada saat kepemimpinan Bapak Wayne Koster, ya Bapak Gubernur Wayne Koster. Ada hal-hal yang disparitas saya lihat dari sisi kebijakan publik itu sangat tinggi. Pertama dari sisi konsep saja misalnya, bahwa kebijakan publik sebetulnya itu ada dua kalau masyarakat paham. Ada namanya kebijakan publik wajib, ada kebijakan publik pilihan. Setiap kepala daerah selalu dihadapkan pada dua hal itu. Begitu ia memegang tampuk kepimpinan, mendapat kepercayaan dari publik. Yang wajib apa misalnya Bli? Yang saya pahami adalah pendidikan, kesehatan, ya, kesejahteraan. Itu yang wajib. Nah, kemudian ada itu maksudnya. Nah, itu dulu. Yang pilihan infrastruktur, kemudian ekonomi. Nah, sekarang betul disampaikan Bapak tadi, kondisi Bali saat itu atau saat ini kebutuhannya apa? Oh, ternyata setelah saya amati bahwa hal yang mendasar yang harus diselesaikan di Bali adalah hal-hal yang wajib. Contoh sekarang misalnya soal kemiskinan ekstrim. Gianyar misalnya angkanya sangat besar dibanding rata-rata Bali, 1,38 presentasinya. Sedangkan rata-rata Bali 0,54. Itu kan di atas Bali. Itu sangat mengejutkan. Kemudian secara nasional, secara skop Bali juga angka kemiskinannya juga tinggi rata-ratanya dibanding rata-rata. Artinya begini, artinya ada persoalan kebijakan wajib yang harusnya diselesaikan pertama kali, namun diabaikan oleh kepala daerah. Yaitu kemarin akhirnya terungkap sekarang kan, Bapak PJ menyampaikan bahwa di Gianyar ada kemiskinan ekstrim. Itu mengejutkan bagi banyak pihak, tetapi sebetulnya itu sudah menjadi potensi yang tidak terselesaikan. Kemudian persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan hal yang mendasar juga bagi Bali. Pendidikan Bali salah satunya adalah sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Ya siklus tadi, kalau dia miskin, cara mengentaskannya, meningkatkan strata sosial dari dia strata sosial bawah menjadi atas ya mengereknya itu melalui pendidikan. Nah, salah satu contoh kebijakan yang sangat baik kemarin adalah SMA Bali Mandara. Oh, itu daerah Pak Mangku. Di era kepemimpinan Bapak Mangku Pastike dari periode awal dan periode kedua, 10 tahun. Nah, di era Bapak Gubernur Wayne Koster, mohon maaf saja kemarin dihapus, dijadikan sekolah reguler. Artinya, saya melihat bahwa kepala daerah di Bali belum menyelaksanakan kebijakan publik wajib, tetapi menjalankan kebijakan publik pilihan yang boleh dilaksanakan. Saya potong dulu Pak D. Itu kan targetnya beda antara waktu dulu Pak Mangku, kemudian Pak Koster kan targetnya berbeda. Apa ini tidak berpihak pada rakyat? Kan target beliau-beliau itu kan berbeda. Ya, memang setiap kepala daerah saya lihat pengen punya legacy, tetapi legacy itu dilahirkan melalui proses kebijakan publik. Kebijakan publik apa? Yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di eranya Bapak Mangku Pastike, kemiskinan, pendidikan. Dan di era ini juga sepertinya masih sama. Iya, kalau melihat data BPS ya, pendidikan kita sekarang rankingnya turun secara nasional. Kemudian kemiskinan ekstrim terjadi di Bali, bahkan di lumbung pariwisata, di lumbung tempat-tempat orang yang berada. Itu artinya kebijakan publik itu menjadi hal yang wajib dulu, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu wajib dulu. Kalau sudah tuntas, bolehlah mengambil pilihan, bikin gedung, bikin infrastruktur, sebagai legacy yang bersangkutan, kepala daerah bolehlah. Tapi selesaikan dulu ini. Nah, saya melihat dalam 20 tahun ini, saya kan lahir di era reformasi nih Bli, dari tamat kuliah sampai sekarang. Sangat betul mengamati, apalagi saya sebagai jurnalis, sebagai aktivis, sebagai akademisi juga, entrepreneur juga. Mengamati betul 20 tahun terakhir. Artinya Bali, saya pikir kalau tanda kutip bahwa ada salah kelola tentang Bali. Mulai dari pemimpinnya dan kita juga rakyat. Nah, begitu kita melihat pemimpin melaksanakan kebijakan pilihan lebih utama, yang populis lah, ya, saya bilang populis, dampak elektoral. Ya, misalnya bangun infrastruktur, bangun jalan, itu kan populis. Oh, kepala daerah ini sudah berhasil membangun gedung, sudah berhasil membangun pusat kebudayaan Bali, sudah berhasil. Bagi rakyat itu populis.
dampaknya instan. Oh, sudah berhasil. Tetapi persoalan fundamental belum selesai. Nah, itu bagi saya Kemiskinan, kesehatan, kemiskinan, pendidikan itu maksudnya. kesehatan, pendidikan. Ya, Saya yang pikir tiga. dengan data empirik sekarang dan itu divalidasi oleh Pak PJ Gubernur, ternyata Bali memang belum selesai urusan hal-hal yang mendasar. berarti. PR bagi Berarti termasuk PR bagi Anda kalau seandainya nanti terpilih kan gitu, Ya, seandainya betul. terpilih. Bagi saya, walaupun terpilih tidak terpilih, bagi yang lain juga. Ini PR bagi masyarakat Bali dan harus diselesaikan. Dan saya bersyukur Pak Mangku Pastike kemarin concern di hal yang wajib itu, kebijakan publik wajib itu. Nah, kemudian di kepemimpinan berikutnya, mungkin dia punya pertimbangan tertentu, tetapi tetap saja kebijakan wajib itu harus jadi hal yang utama. Selesaikan dulu pendidikannya, selesaikan dulu kesehatannya. Setelah masyarakat sejahtera, barulah, kan gitu Pak Nge, barulah, ayo kita bangun Bali, transportasi publik selesaikan, sampah selesaikan, kemudian infrastruktur lain dibangun kalau itu memang dibutuhkan. Jangan berdasarkan, nah ini catatan dari saya buat para pemimpin, membuat kebijakan publik jangan berdasarkan selera sendiri, berdasarkan keinginan, tapi berbasis atas kebutuhan publik. Harus terjun ke masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, surveinya secara akademis dan sebagainya. Iya. Barulah. Baik. Itu Baik. pendapat saya. Oke, baik. Sekarang ke Pak Made Mangku lagi. Strategi bagi anggota DPD RI yang ini kan masih ada sisa jabatan Bapak ya, lagi 1,5 tahun ya, ya 1,5 tahun. Strategi bagi Bapak selaku anggota DPD RI di Bali itu agar dalam 1,5 tahun itu bisa mewarnai kebijakan itu apa yang Bapak lakukan? Ya, sebenarnya masa saya kan sudah selesai ya, tapi ada rasa tanggung jawab moral saya. Itu yang seringkali mengganggu saya sebenarnya. Ada tanggung jawab itu kalau melihat Bali yang saya cintai ini ada masalah-masalah ya tentu saja saya terpanggil gitu untuk ya urun rembuk lah memberikan pendapat-pendapat walaupun ya bisa dipakai, bisa tidak, ya terserah saja karena setiap orang itu punya pilihan ya punya value sendiri, punya nilai sendiri. Yang itu yang sangat mewarnai walaupun itu judulnya kebijakan publik ya itu sangat diwarnai oleh karakter, oleh sistem nilai pribadi sang pemimpin itu sangat menentukan juga di samping tentu saja ada patokan-patokan ya kebijakan publik itu tidak bisa dibuat begitu saja dengan semaunya sendiri itu ada ilmunya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Dan kita harus patuh kepada itu. Saya terus terang aja saya patuh kepada itu. Ya, karena tidak boleh maunya kita. Misalnya kita bicara infrastruktur. Tadi dikatakan, oke pilihan, tapi infrastruktur dasar misalnya air. Ini infrastruktur, ketersediaan air bersih. Bapak bikin bendungan. Iyalah ya, bukan saya yang bikin lah, tapi ya dengan ada kebijakan publik kita membuat misalnya bendungan-bendungan. Jalan-jalan untuk subak, irigasi untuk subak, itu infrastruktur. Bukan berarti infrastruktur itu harus yang besar sekali. Yang memang itu perlu dikaji juga, perlu kajian yang sangat komprehensif. Misalnya kalau kita buat sesuatu infrastruktur yang ceritanya lah misalnya besar sekali itu, kira-kira kemanfaatannya untuk masyarakat itu seperti apa? Gitu. Apakah itu akan dipakai oleh si masyarakat kita yang secara budaya ini agak berbeda? Itu loh. Jadi harus ada kajian budaya, kajian komersial bisnis, kajian tren misalnya pariwisata ke depan seperti apa karena kita hidup dari pariwisata. Jadi kajian-kajian ini tidak sederhana, harus dari berbagai aspek. Terus lihat juga duit kita ada berapa. Kan itu. Jadi kita ini kan kebijakan publik itu sangat ditentukan tadi misalnya pendapatan kita berapa, belanja kita berapa. Kalau pendapatan belanja itu jauh lebih besar dari ini, terus duitnya dari mana?
Ini juga harus dihitung gitu loh. Jadi kebijakan publik itu memang banyak juga dipengaruhi oleh value system ya, sistem nilai yang bersangkutan. Tetapi juga sangat ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada karena kita menggunakan anggaran publik. Uang itu bukan milik saya, bukan milik pemimpin, itu milik rakyat. Bukan cuma rakyat Bali, rakyat Indonesia. Dana transfer pusat ke daerah, ke provinsi saja Bali, itu lebih dari 2 triliun untuk menutupi kekurangan pendapatan kita. Provinsi loh. Kabupaten Bangli itu dari 1,1 triliun APBD-nya misalnya, PAD-nya itu cuma sekitar 200 miliar. Kecil sekali ya. Berarti 1,2 itu duit dari mana? Iya. Nah, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini jadi makanya kebijakan publik itu minimal dia harus transparan. Ada azas transparansi, ada azas akuntabilitas, ada azas partisipasi publik. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi salah satu saja dari ini, itu kebijakan publik itu nggak benar berarti. Nah itu jadi ini tidak sederhana. Makanya saya bilang seorang kepala daerah itu bukan hanya dia seorang pemimpin yang bisa berpidato hebat-hebat, tapi dia juga harus seorang manajer, bisa mengelola sumber daya. Ya, oleh karena itu, ya, Bapak, oleh karena itu selama Bapak menjabat gubernur itu membuka open house, lalu podium bebas bicara apa saja. Ini tujuannya untuk itu dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ya. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu harus ada pertanggungjawabannya. Jangankan ratusan ribu atau jutaan, apalagi miliaran. 1 rupiah itu harus jelas untuk apa dan gunanya untuk apa gitu. Jelas harus pertanggungjawabannya. Jadi nggak gampang, jangan pikir itu sederhana begitu saja. Mohon maaf Pak Made Mangku, saya berpikir tadi sekilas itu apa memang pola pikir politikus sama Bapak kan bukan politikus dulu waktu dipilih. Jangan bilang politikus ada tikusnya, politisi gitu. Nah, Jadi pejabat publik yang berasal dari politisi, kemudian yang bukan politisi ini mungkin beda ininya ya. Enggak juga, tergantung. Jadi kan kalau kita menerima, saya sebagai gubernur saya politisi juga. Sekarang saya politisi. Jadi harus tahu posisinya. Tapi Bapak waktu bukan dulu berarti politisi itu tidak. Saya katakan tadi, seorang anggota legislatif dengan seorang anggota eksekutif dalam arti misalnya kalau gubernur, bupati, presiden itu kan dia ya politisi, tapi dia juga harus mengerti. Saya bilang manajer. Dia bagaimana memanage sumber daya yang luar biasa itu. Bayangkanlah seorang gubernur dia mengelola duit itu 7 triliun. Dia punya pegawai lebih dari 12.000 yang hebat-hebat. Kan sumber daya, sumber duit. Dia berkuasa. Jadi untuk mengelola kekuasaan itu, mengelola duit itu, mengelola sumber daya itu, manusia misalnya, itu diperlukan kemampuan di samping sebagai pemimpin dia harus guru, dia harus panutan, dia harus bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik. Tapi dia juga harus seorang manajer. Juga seorang komunikator. Ya, juga seorang pemimpin harus seorang komunikator. Dia harus bisa bicara, dia harus mengerti bagaimana menyerap aspirasi dan mau menerima kritik. Mendengar ya juga. Mau mendengar. Itu seorang pemimpin. Oke Pak. Gitu. Ya, saya dengar saran-saran Bapak sudah sempat disampaikan kepada Pak pejabat gubernur yang sekarang. Apa saja saran-saran yang sudah Bapak sampaikan kepada beliau?
Ya, mungkin tidak banyak ya, karena apa? Beliau juga saya tahu sibuk sekali. Beliau itu tanggung jawabnya terus pertama menyelenggarakan pemilu ya, itu nggak gampang. Beliau juga harus mengendalikan situasi politik, keamanan dan sebagainya supaya pemilu ini bisa berlangsung dengan baik, aman, adil, lancar dan sebagainya. Itu yang pertama sekali tugas seorang pejabat. Itu. Ya, karena dia transisi kan. Nah, terus yang kedua, dia sampai gitu juga harus mengelola tadi. Hal tadi, misalnya aspirasi masyarakat, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, mengelola juga anggaran, mengelola dan sebagainya. Itu tidak sederhana. Dan beliau kan nggak punya wakil. Sendiri. Harus sendiri. Nah itu, jadi kalau kita terlalu banyak bicara juga, kasihan beliau. Sibuk. Jadi kita dengar aja. Ya beliau dari beberapa kali pidato misalnya dan sebagainya kan kita udah ngerti apa yang biasanya yang bisa kita bantu ya kita bantu. Itu saja. Jadi seperti misalnya masalah percepatan penghapusan, judulnya begitu Pak, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan stunting. Nah, dua hal itu, nah, itu kan kalau beliau memang betul itu harus ngerombo, harus gotong royong. Nah sekarang berarti semua saya menghimbau kita semualah masyarakat Bali yang punya kemampuan lebih, ya tolonglah dibantu tetangganya masing-masing. Ini kan kita semua berasal dari desa-desa. Dari desa lah, ya, tolong dilihat tetangganya gitu. Karena kemarin saya melihat ini, ya contohnya satu compound itu, satu lingkungan ada 6 kepala keluarga di situ. Satu miskin ekstrim, satu kepala keluarga. Kenapa? Karena bapaknya itu stroke, ibunya sakit. Anaknya entah di mana, jadi ekstrim miskin. Nah, 5 kakak lainnya ini yang hidup dalam itu dan semeton, hidupnya jauh lebih baik. Bahkan ada rumahnya yang dindingnya di keramik, coba. Wih, Nah, itu. ini ekstrem sekali bedanya, padahal masih keluarga ya. Ada sepeda motor saya hitung kemarin 7. Sementara ada yang beberapa sedang pergi. Jadi minimal ada 10 sepeda motor di situ. Tapi ini kok dibiarkan? Saudaranya itu ya. Saudaranya. Seperti itu. Nah ini saya himbau. Nah, sebagai orang Bali, di mana semangat kita menyambut berayu, mesemeton, itu kira-kira seperti itu ya, tolonglah dibantu. Itu tadi seperti Gianyar. Gianyar ini kalau kita nyari orang yang berpenghasilan atau punya harta lebih dari 1 miliar, mungkin ada 1000 orang. Tapi kenapa ada kemiskinan ekstrim? Nah, kenapa? Cuma 48 kakak ini. Kalau menurut catatan BPS 48, tapi menurut saya realitanya itu lebih. Lebih. Nah itu saja maksud saya. Kalau kita ngandalkan misalnya pemerintah, saya tadi Pak Gubernur lagi sibuk sekali. Belum anggaran kita juga lagi tidak bagus, terbatas. Jadi kalau mau nunggu anggaran lagi berarti mungkin tahun depan, mungkin juga tahun depannya lagi. Jadi perlu bertambah lagi. Perlu solidaritas itu yang harus. Nah itu jadi saya bilang di sini saya mengetuk hati. Semeton saya, saudara-saudara saya, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan ya. Kasihan gitu. Baik, Pak. Itu saja. Pak Dewi Sawadano, Anda andai kata terpilih ini, andai kata ya, strategi apa yang Anda lakukan supaya bisa mewarnai kebijakan publik di Bali? Kan terbatas itu kewenangan DPD. Ya. Silakan. Oke, begini Bli, seperti disampaikan Pak Mangku Pastika tadi, kewenangannya kan
sangat terbatas dan jauh di bawah kemenangan DPR, gitu kan, DPR RI. Tetapi kita kan masih bisa melakukan kontribusi nih terhadap masyarakat Bali. Ya, kita melihatlah kebijakan-kebijakan publik pemerintah provinsi, misalnya yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang aja lah kita lihat, misalnya Pak PJ nih, sederhananya misalnya seandainya saya anggota DPD sekarang gitu kan, saya akan berkomunikasi dengan Pak PJ, menyampaikan kepada Pak PJ bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di samping ngerombo tadi adalah melalui proses melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang paling dekat di depan mata, misalnya untuk menghapus kondisi kemiskinan ekstrim. Selain ngerombo, selain gotong royong, juga harus hadir kebijakan publik yang bermanfaat buat masyarakat luas. Kalau ngerombo, gotong royong itu menyelesaikan 1 titik, 2 titik kan Bapak ya. Tetapi kalau kebijakan publik akan menyelesaikan semuanya. Nah, caranya apa yang paling dekat? Harus melalui proses pendidikan. Ini kan kebijakan publik yang dampaknya luas dan jangka panjang. Luas, dalam, dan jangka panjang. Di masa kepemimpinan Bapak PJ dalam 1 tahun ini, di depan mata kita ada namanya Sekolah SMA Bali Mandara. Ini sudah terbukti berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrim dari anak-anak. Saya tahu, saya sering berdiskusi dengan anak-anak SMA Bali Mandara yang alumni. Ada yang dulu pengemis ya Bapak ya, Kadek Sudi namanya. Pengemis di Kuta waktu kecil dari Karangasem. Tamat SMA Bali Mandara, sekarang dia kerja di Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Kemudian ada yang jadi akpol sekarang. Kemarin adik Gigih itu penghasilannya lebih tinggi dari saya. Artinya bagaimana? Artinya strata sosial mereka meningkat. Nah, di masa kepemimpinan Bapak PJ selain mengurus stabilitas sosial politik, juga ini jangan dilewatkan. Jadi targetnya itu ya nanti ya? Bagaimana kembalikan anggaran PJ, saya harapkan Bali Mandara di dalam 1 tahun ini melahirkanlah sebuah kebijakan yang menjadi legacy beliau, yang memiliki value yang baik. Nah, SMA Bali Mandara nih, misalnya paling dekat gampang. Saya pikir tanpa harus konsultasi ke pusat ya. Beda misalnya kalau kebijakan yang sangat strategis harus konsultasi. Entah dulu, ini kan anggarannya sangat kecil sekali, sedangkan kebutuhan untuk Bali Mandara kurang lebih 19 miliar ya. Itu apa mungkin dilakukan oleh Pak PJ Gubernur sekarang? Begini Bli, ternyata kajian dari kemarin yang dibilang anggaran SMA berasrama itu 18 miliar ternyata bohong. Salah. Itu include anggaran operasional sekolah, satpasnya, dan sebagainya yang sebenarnya sekolah reguler juga dapat. Nah, ditambah yang berasrama itu dihitung jadi satu. Ada 3 komponen dihitung jadi satu, jadi 18 miliar. Padahal sekolah berasrama ini hanya butuh 4 miliar per tahun. Berarti sangat mungkin dilakukan? Sangat mungkin. Contoh aja lah, anggaran Pokli kemarin berapa? 30 juta misalnya per orang kali 33, hampir 900 juta per tahun. 5 tahun 5 miliar. Kemudian itu aja digeser. Nah, kemarin kan udah diputus nih Poklinya, pakai aja itu untuk membiayai SMA Bali Mandara. Dalam 1 tahun bisa kok. Kemudian juga misalnya anggaran-anggaran kita yang di APBD perubahan, kemarin saya lihat dari sisi fiskal nggak sehat. Misalnya ada anggaran hibah untuk DPR 55 miliar, yang nggak ada di nomenklatur, istilahnya non-budgeter ya. Itu bisa digeser untuk SMA Bali Mandara hanya 4 miliar. Anggaran publikasi untuk pimpinan yang 14 miliar bisa geser. Artinya, saya melihat bahwa Pak PJ tanpa beliau memiliki kepentingan politis atau populis untuk terpilih lagi, karena ini kan membawa amanat presiden ya sebagai penjabat berdasarkan undang-undang pemilu nih yang diatur. Saya pikir tidak ada kepentingan politis, jadinya lebih ringan lah Pak PJ mengambil kebijakan mengembalikan SMA Bali Mandara sebagai salah satu cara pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Jangka pendek, oke ngerombo. Jangka panjangnya melalui kebijakan publik, melalui SMA Bali Mandara. Nah setelah itu, caranya adalah pergub yang kemarin itu dijalankan. Karena saya lihat pergubnya masih ada Bapak. Masih ada ya, saya berarti baca pergub nomor 19 tahun 2020 itu masih ada. Itu berarti tidak perlu menunggu sampai Anda terpilih jadi DPD, udah bisa sebenarnya dilakukan. Nggak perlu lah. Saya pikir Pak PJ sekarang, jika saya yakin beliau punya itikat baik sebetulnya untuk Bali. Dari statement awal menjabat itu harapan buat saya. Oh Pak PJ ini kayaknya punya harapan deh.
Beliau lebih care, peduli, humble, kemudian komunikasi politiknya bagus, itu kan teduh buat masyarakat. Nah, dari situ saya punya ekspektasi dong. Jadi tidak cukup kepala daerah itu hanya menjalankan tugas-tugas stabilitas sosial politik aja sekarang, tetapi ada hal mendasar yang harus diselesaikan, ya masalah kemiskinan, caranya adalah melalui proses pendidikan. Nah, kembalikan dulu sama Bali Mandara, itu salah satu hal yang strategis, karena sekolah ini benchmarknya pendidikan Bali. Kalau Pak PJ berhasil itu, kemudian di kepemimpinan yang berikutnya, saya pasti yakin mereka akan menjalankan. Tidak mungkin lagi akan membatalkan sekolah itu, karena begini, harapan itu masih ada, Bli. 1 tahun ini masih ada 1 angkatan anak kelas 3 yang masih berasrama. Dan saya pikir ini harapan terakhir. Sekolah ini hidup kembali. Kalau Pak PJ berhasil mengembalikan SMA Bali Mandara di tahun depan, saya pikir Pak PJ menanamkan legacy yang baik buat Bali. Value. Legacy itu berupa value, bukan berupa fisik. Value dalam dunia pendidikan, mengentaskan kemiskinan. Itu jangka panjang. Dan saya yakin Pak PJ punya itikat baik. Dan tinggal, ya, kita perlu dorong lah, sama-sama berbagai macam diskusi dan sebagainya supaya Pak PJ punya keyakinan bahwa satu dibilang Bapak tadi bahwa kebijakan publik itu perlu adanya aspirasi dari masyarakat. Nah kan kita sudah melakukan diskusi publik, menyerap aspirasi, kemudian adik-adik alumni kita tanya juga testimoninya seperti apa, dan mereka sebenarnya masih membutuhkan. Dan masyarakat banyak yang masih membutuhkan. Saya baca tuh komen kemarin dari live itu, banyak menginginkan Bapak, ternyata SMA ini harus dikembalikan lagi. Nah itu artinya kan sebuah legacy yang punya value yang sangat baik. Itulah yang harus diutamakan oleh seorang kepala daerah. Dan itu yang ditiru oleh Pak Ganjar. Iya betul Pak. Jadi Pak Ganjar, dulu mungkin Bapak bisa cerita nanti ya. Pak Ganjar katanya pernah studi banding. Kemudian daerah-daerah lain studi banding. Pak Ganjar sekarang punya 17 SMK. Akhirnya Pak Presiden Jokowi memberikan pujian ya. Dan itu kalau misalnya Pak Ganjar jadi presiden, misalnya akan menjadikan program nasional. Wow, mantap ini. Itu 2024 kan? Itu berawal dari mana? Bali Mandara ya? Bali Mandara. Kalau Pak PJ sekarang menghidupkan, kan kita nggak malu nanti. Iya betul. Kalau kita nggak hidupkan sekarang, kemudian jadi program nasional, di mana taruh muka kita orang Bali kan? Kita malah menutup. Nah, saya pikir itulah yang paling dekat buat Pak PJ untuk strategis kebijakan publik dalam jangka panjang. Ya paling dekat dan paling dampaknya terasa dan memiliki efek luar biasa. Kalau dari sisi komunikasi politik itu dampaknya luar biasa. Bisa jadi kalau Pak PJ nanti misalnya ke depan punya pemikiran kan untuk maju misalnya sebagai alternatif misalnya, ya kan kita ingin punya banyak alternatif kepala daerah ya. Supaya tidak 1-2 orang, supaya masyarakat punya pilihan. Itu kan jadi modal. Modal politik ya, paling tidak. Politik kalau berminat, kan begitu. Kan lain soal nanti lagi beli. Ya, baik. Ya tentu saja ini sebagaimana Bapak-Bapak sampaikan itu kebijakan publik itu memang harus bermanfaat secara tulus, secara nyata di masyarakat sehingga masyarakat itu senang memiliki pemimpin kan gitu dan selalu merindukan kehadirannya kan gitu, bukan malah mengeluh dan sebagainya. Kemudian pemimpin juga diharapkan supaya mendengar rakyatnya, kemudian menyerap aspirasi mereka, kebutuhan mereka, terutama kebutuhan dasar yang kebijakan publik yang wajib dilakukan kan gitu. Dan ini terakhir ini Pak Ade Mangku terkait dengan nanti sore kan akan ada penganugerahan award perdamaian kepada Bapak ya selaku tokoh perdamaian, mungkin juga skopnya bukan hanya Bali tetapi ini karena sudah levelnya sudah nasional bahkan internasional ketika Bapak berhasil mengungkap pelaku bom Bali dan sebagainya sewaktu itu sebagai ketua investigasi bom Bali. Apa kesan Bapak? Pertanyaan saya pertama waktu diberitahu bahwa saya akan diberikan penghargaan itu, saya tanya sama ketua panitia apakah saya layak untuk itu, karena apa sih peran saya sesungguhnya
Saya hanya melaksanakan kewajiban saya seperti tadi saya katakan, itu swadharma saya. Sebagai, anggaplah startnya mulai bom Bali 1. Saya hanya seorang penyidik yang diberi kepercayaan untuk memimpin tim itu. Yang kerja keras juga tim saya sebenarnya. Hanya memang kebetulan saya yang diminta memimpin. Mungkin karena hubungan saya baik dengan polisi-polisi asing, ya kan. Kebetulan saya pernah sekolah di beberapa negara lain gitu. Kemudian yang kedua mungkin saya ya barangkali ada kemampuan berbahasa asing barangkali di situ. Ya, dan saya merasa itu kewajiban saya sebagai seorang anggota Polri, penyidik, dan apalagi terlebih-lebih ini di Bali gitu. Jadi saya pikir agak aneh kalau Bali yang cinta damai, terkenal sebagai pulau yang sangat toleran kepada siapapun, kita bersikap ramah kepada siapapun, tapi kok kita jadi sasaran bom gitu. Bagi saya waktu itu saya kan Kapolda Papua ya. Di situ juga sedang terjadi masalah. Jadi saya ditunjuk itu semata-mata memang saya bekerja dengan sepenuh hati, setulus hati karena memang dan seluruh kemampuan saya karena memang itu kewajiban saya gitu. Bayangkanlah korban begitu banyak terbayang oleh saya. Jadi sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang kesatria ceritanya ya, untuk melaksanakan tugas saya. Jadi dan Astongkare sukses gitu dalam waktu singkat. Nah itu satu. Tapi setelah itu sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita memelihara Bali itu supaya tetap kondusif. Karena banyak juga yang menyimpan dendam, marah. Dan ini bagaimana kita meredam itu semua? Itu udah sederhana juga. Kemudian kan saya ditugasi jadi Kapolda di Bali. Nah, ini tanggung jawab saya satu pihak bagaimana meredam kemarahan itu. Kita harus buat, nah antara lain mulailah kita buat Gema Perdamaian itu. 2003 kita mulai. Kemudian ada festival ini, festival itu. Saya sebagai Kapolda saya ikut mendukung itu. Kita buat yang namanya paguyuban etnis Nusantara. Saya juga menunjuk polisi kehormatan kepada tokoh-tokoh semuanya sebagai Kapolda ini. Maksudnya supaya damai kita lebih gampang gitu. Dan kita tunjukkanlah kepada dunia bahwa itu bukan Bali sesungguhnya yang punya kerjaan itu. Jadi kita ingin damai. Sampai suatu saat tahun 2007 kalau nggak salah, saya diberi award oleh Wahid Institute ya namanya the Man of Tolerance. Ceritanya itu. Saya juga bingung sih. Saya kepala BNN waktu itu. Jadi dan terus saya berbicara tentang perdamaian itu karena tidak mudah untuk mewujudkan perdamaian itu. Karena tidak semua orang mau damai. Itu persoalannya. Jadi ya bahwa saya hari ini nanti katanya diberikan award itu ya ini satu kehormatan buat saya, kedua tanggung jawab moral saya juga jadinya. Untuk tetap menjaga. Bagaimana ini? Ya, saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi selalu saya bicara kalau diberi waktu pidato bahwa Bali itu island of peace and tolerance, island of democracy, island of love. Ya, gitu. terakhir Pak. Begitulah. Terakhir Ampura. Apa saran Bapak kepada masyarakat Bali? Closing statement, Pak. Supaya Bali tetap nyaman, aman, damai. Singkat, Pak. Pertama, berdamai dengan diri sendiri. Hilangkan penyakit AIDS itu, amarah, iri, dendam, serakah, dan sombong. Tekan, walaupun tidak bisa menghilangkan, tapi paling tidak kurangi. Damai dulu dengan diri sendiri. Yang kedua, berdamai dengan masyarakat, dengan alam,
dengan lingkungan. Itu dulu. Ya itu ada Pancasila, ada filosofi kita Trihita Karana, Menyamo Beraya. Tinggal dikerjakan, jangan cuman slogan. Selamat berdamai. Baik, Pak Gede Swardana, closing statement terkait dengan kebijakan publik. Singkat, silakan. Kebijakan publik itu penting sekali karena lahir melalui proses politik. Jadi saya berharap juga masyarakat Bali jangan apolitis, kemudian anak-anak muda juga jangan apolitis, pahami bahwa politik itulah yang menentukan hidup kita. Semua kebijakan makan, minum, pendidikan kita lahir melalui proses politik. Dan politik ini adalah ladang pengabdian. Jadi redam keinginan-keinginan untuk berkuasa yang sangat berlebih, ambisius. Nah, politik ini adalah ladang pengabdian yang sangat sempurna untuk masyarakat. Terima kasih, Bli. Baik, Mbak Made Mangkupasike dan Pak Gede Swardana, luar biasa ini perbincangan ini sangat menarik dan mungkin juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bahwa yang perlu kita stressing adalah bagaimana kebijakan publik itu dilahirkan dari proses yang panjang, ya, diresapi, kemudian direnungkan baik-baik supaya bermanfaat seutuhnya bagi masyarakat Bali. Oleh karena itu setiap pemimpin siapapun nanti, termasuk segala pejabat gubernur sekarang Sang Made Mahendra Jaya, supaya juga menyerap aspirasi masyarakat dalam menjalankan tugas, ya, sebagai penjabat gubernur Bali supaya berhasil dengan baik, kan gitu. Dan tentu saja apa yang menjadi perbincangan ini mungkin ada sisi baiknya juga, sehingga kita siap untuk mendukung semua, baik pejabat-pejabat kita, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, supaya bersinergi menciptakan Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Mari kita tutup perbincangan ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.